Ini adalah laptop OLED pertama yang pakai Corning Gorilla Glass Mate Pro. Apaan? Emang penting? Kenalin, ini adalah Acer Swift Edge 14 AI yang merupakan salah satu lini Copilot Plus PC yang paling premium dari Acer. Laptop ini tuh dirancang buat kalian yang punya mobilitas tinggi, tapi juga masih pengen dapetin performa yang luar biasa mantap. Rasa premium itu udah muncul dari desainnya. Pertama kali lo lihat, lo pasti tahu kalau ini laptop bukan sembarang laptop. Build quality-nya solid dan nggak berat karena dia pakai bahan magnesium aluminium dengan bobot cuma 990 gram. Ada logo Acer Swift, ada juga logo AI khasnya Acer, dan juga ada motif S. Apa artinya S? Superman? Si Pitung? Iya, benar. Superman. Bukan. Itu adalah logo baru untuk Swift. Kalian tahu nggak magnesium aluminium? Ya, sejujurnya sebelum gua nge-review laptop ini, gue juga nggak tahu. Tapi pas review laptop ini, gue baru tahu kalau itu adalah material yang biasa dipakai di aerocraft. Heran kan lo bahan kayak gitu ditaruh di laptop? Fungsinya adalah untuk mempertahankan kekuatan, tapi juga ngasih bobot yang ringan. Engselnya jelas gampang untuk dibuka dengan satu tangan dan bisa direbahin sampai 180 derajat. Di bagian dalamnya, kalian akan ngelihat layar OLED pertama di dunia yang pakai teknologinya Corning Gorilla Mate Pro. Bukan cuma untuk bikin layar jadi matte, tapi juga untuk melindungi kalau kalian lagi pakai sentuhan di layarnya. Iya, benar. Layarnya ini udah support touchscreen juga. Ukurannya 14 inci, resolusinya 3K, dan punya refresh rate 120 Hz. Color gambutnya juga tinggi, 100% DCI-P3, dan udah punya sertifikasi display HDR True Black 500. Mantap sekali ya. Dia juga udah dikasih fitur iSafe 2.0 dan Acer Blue Light Shield untuk kenyamanan mata kalian. Corning Gorilla Glass Mate Pro-nya ini diklaim bisa ngurangin pantulan cahaya sampai 95%, terus ningkatin rasio kontras juga 2 kali lipat, dan mengurangi efek sparkle yang biasanya ada di layar glossy itu sampai 50%. Ternyata OLED Plus Mate itu bagus juga ya. Gua tuh selama ini ngelihat OLED tuh harus glossy, ternyata nggak juga. Buat dipakai nonton, layarnya ini ditandemin sama 2 buah speaker downfiring yang udah support DTS:X Ultra. Cuma menurut selera gua, speakernya ini agak kurang powerful. Kenceng, tapi kurang bass gitu. Jadinya isinya treble semua. Iterasi selanjutnya untuk Acer Swift Edge 14 AI. Mungkin sama Acer bisa dituning lagi speakernya supaya hasilnya itu lebih nampol gitu. Keyboardnya juga udah nyaman banget dipakai. Travel distance-nya itu pas, warnanya juga putih. Ada backlight-nya juga, jadi kalau kalian pengen ngetik di malam hari, ini bisa banget di sini. Tombol power ada di ujung kanan atas, menyatu dengan tombol keyboard lainnya. Cuma feels-nya tuh beda. Yang tombol powernya ini kayak harus ditekan gitu. Jadinya kalian ya akan minim untuk salah tekan. Di tombol power ini juga ada fingerprint reader-nya, jadi untuk keamanan Windows Hello ini bisa banget dipakai. Touchpad-nya juga udah pakai bahan kaca, ukurannya lumayan besar, dan dia ada di rata tengah di bodinya, jadinya, dan ada gimmick yang lumayan seru di touchpad-nya. Jadi kalau kalian pakai fitur AI dan NPU di laptop ini itu bekerja, itu bakalan ada lampu-lampunya. Hehehe. Ya keren sih, meskipun sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Di sini tuh rasanya NPU-nya kayak haus banget validasi gitu, pengen banget dikasih tahu kalau dia lagi kerja. Oke. Sekarang kita akan masuk ke spesifikasinya dulu. Yang gua pakai ini ditenagai sama Intel Core Ultra 7 Series 2 258V. Ada juga pilihan Intel Core Ultra 9 Series 2 288V yang bisa kalian pakai. Ini adalah sebuah prosesor yang sudah mendapatkan sertifikasi Intel Evo Edition. RAM-nya 32GB LPDDR5X Dual Channel dan storage-nya 1TB SSD NVMe Gen 4 yang masih bisa kalian upgrade sampai ke 2TB. Tapi untuk RAM-nya udah nggak bisa di-upgrade lagi, karena ini RAM-nya nyatu sama prosesornya. Tapi 32GB LPDDR5X, masa kalian masih butuh upgrade lagi sih? Kayaknya udah cukup banget deh. Cinebench R23 multicore dapat angka 7047 poin, dan single core-nya dapat angka 1866 poin. Untuk 3D Mark Firestrike itu gue dapat angka 8325, dan untuk Time Spy ini lumayan gede ya, 4335. Oh ya, semua benchmark gue lakukan di mode performance, dan mode performance-nya itu bisa kalian atur di dalam aplikasi Acer Sense. Jadi
Semua hal itu bisa kalian cek di dalam aplikasi Acersense, termasuk gonta-ganti mode performa. Sekaligus juga selama benchmark gue colokin ke charger biar dapet performa yang paling optimal. Black Myth Wukong benchmark tool gue jalanin dan bisa dapet di 33 fps dengan grafik settingnya itu ada di low, tapi gue pasang di native resolution nih, 2880 x 1800. Ya, pakai FSR juga dan frame gen-nya juga on tentu aja. Kalau nggak, kayaknya agak keberatan deh dia. Assassin's Creed Shadow di settingan ultra low dengan upscaler FSR dan resolusi 1920 x 1200 itu gue bisa dapetin rata-rata di 30 fps. Ini masih playable banget untuk sebuah game semacam Assassin's Creed Shadows. Forza Horizon 5 juga gue bisa dapet rata-rata di 44 fps dengan preset high. GTA 5 Enhanced Edition di settingan default-nya gue juga bisa dapetin di 60 fps, itu rata, lempeng, nggak ada cegukan, nggak turun sama sekali, nice banget. Sementara untuk Hollow Knight Silksong itu bisa dapat di 120 fps di settingan high. Ya, hasil benchmark barusan nunjukin kalau laptop ini tuh bisa banget untuk diajak main game meskipun dia bukan sebuah laptop gaming, tapi ya namanya manusia kadang-kadang kan butuh istirahat dan butuh main game dulu sebentar gitu ya. Di laptop ini bisa. Bukan cuma itu, karena laptop ini juga udah punya NPU, jadi ada beberapa fitur AI yang bisa kalian jalanin langsung on device. Contohnya Acer Assist, asisten AI lokal. Ini kalian nggak perlu connect ke internet buat pakai Acer Assist. Kalian bisa nanya-nanya fitur Windows, minta ringkasan isi dokumen, itu langsung pakai Acer Assist. Ada juga Acer Live Art 2.0 buat ngilangin latar belakang foto ya. Dan masih banyak fitur-fitur AI dari Acer lainnya. Tapi untuk sebuah laptop Copilot Plus PC, pastinya ada fitur AI yang juga jadi unggulan. Salah satunya itu adalah Co-Creator ya. Caranya gampang, kalian masuk ke Paint, lalu klik Co-Creator yang ada di kanan atas, nanti kalian bisa bikin gambar, cukup pakai perintah teks atau kalian gambar. Nanti si Copilot akan langsung ngubah gambarnya jadi lebih realistis atau sesuai pesanan kalian. Ada juga live caption yang bisa bikin subtitle bahasa Inggris secara real time saat kalian nonton video, dan juga masih banyak fitur lainnya. Soal live caption, sayangnya belum bisa pakai bahasa Indonesia. Untuk saat ini, nggak tahu ke depannya bakal gimana. Kali ini, Acer nggak bikin exhaust pembuangan suhu panasnya itu nyemprot ke layar, tapi nyemprot ke belakang. Ini nice touch akhirnya ya. Dan bukan cuma dipindahin doang nih pembuangannya ke belakang, tapi dipindahin pembuangan ke belakang ini, itu ngasih Acer kesempatan buat bikin fitur yang namanya Acer Dust Defender. Kalau fitur ini dinyalain, basically si kipas akan otomatis muter berbalik arah gitu ya, setiap 6 jam sekali, supaya kalau ada debu-debu yang masuk ke dalam laptop, itu bakalan disembur balik keluar. Ini kenapa nggak semua laptop bikin fitur kayak gini dari dulu ya? Untuk I/O-nya, ada 2 buah USB 4, ada 2 buah USB 3.2 Type A Gen 1, ada HDMI 2.1 port, dan juga ada audio jack. Dia juga udah dukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Baterainya 65 Wh dan sepanjang penggunaan gua, seharian masih cukup asal tasnya nggak berat-berat banget. Dia juga dibekali sama charger 100 watt bawaan, sayangnya chargernya masih pakai old style padahal udah USB Type-C. Tapi tenang aja, kalian bisa pakai charger third party juga buat ini, supaya chargernya lebih enteng. Oke, that's it. Video gua tentang Acer Swift H14 AI. Buat kalian yang tertarik, harganya udah tercantum di video, dan link pembeliannya juga ada di bawah. Paling yang harus kalian perhatikan itu adalah gimmick lampunya yang, dalam tanda kutip, agak kurang banyak gunanya gitu ya. Dan juga speakernya yang masih agak cempreng suaranya. Sisanya, ini adalah laptop yang bagus banget. Kalau gua sih sangat suka sama laptop ini, karena ini adalah salah satu laptop kerja idaman banget. Gue dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.